Halo para pecinta film, jumpa perdana bersama RT Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Di video perdana ini, Mimin akan mengangkat satu alur cerita film action adventure yang cukup menegangkan. Film ini menceritakan kisah seorang mantan pilot militer Rusia yang idealis tapi juga barbar, yang bekerja di sebuah maskapai milik swasta di Rusia sebagai pilot percobaan. Suatu hari, ia dan kru pesawatnya harus berjuang menyelamatkan penduduk di sebuah pulau yang terkena bencana gempa bumi dan gunung meletus. Ia pertaruhkan nyawanya untuk menolong para korban. Berbagai aksi yang sangat menegangkan akan membuat Anda lupa mertua sedang memanggil. Film ini berjudul The Flight Crew yang disutradarai oleh Nikolai Lebedev. Rilis di Rusia pada tanggal 21 April 2016. Penasaran dengan alur ceritanya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ini dia alur ceritanya. Cerita kita mulai dari sebuah bandara militer di Rusia. Alexei Gusin, untuk lebih mudahnya kita panggil saja si Bang Jago, adalah seorang pilot Rusia yang sedang bersiap mengangkut paket bantuan Palang Merah untuk korban bencana banjir di sebuah provinsi di Rusia. Saat pemuatan sudah selesai, tiba-tiba datang seorang perwira militer berpangkat jenderal membawa 2 kado besar untuk pernikahan putri temannya. Hadiah tersebut adalah 2 buah mobil baru, padahal muatan mobil pesawat sudah penuh. Saat terbang, pesawat harus melewati sebuah badai. Karena muatan pesawat yang berlebih, pesawat menjadi tidak stabil dan berbahaya. Mereka harus mengurangi sebagian beban agar pesawat bisa kembali terbang normal. Sang jenderal menyuruh si pilot Bang Jago untuk membuang sebagian paket bantuan untuk bencana. Mendengar hal tersebut, si pilot Bang Jago menjadi dongkol. Rasa kemanusiaan dia berontak. Ia menuruti permintaan si jenderal untuk meminta kepada krunya mengurangi muatan. Tapi yang ia perintahkan kepada krunya bukannya membuang paket bantuan, tapi mobil sang jenderal. Cerita berpindah di sebuah asrama militer. Bang Jago sedang berkemas-kemas barangnya. Akibat aksi barbarnya di pesawat kemarin membuat sang jenderal marah. Akhirnya ia dipecat dari militer. Tapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Berkat bantuan sang ayah, si Bang Jago akhirnya mendapatkan pekerjaan baru lagi sebagai pilot percobaan yang dipekerjakan oleh sebuah maskapai penerbangan untuk penumpang milik swasta. Ia diperbantukan sebagai super sirap alias pilot percobaan yang ikut menerbangkan pesawat yang dipiloti oleh Leonid Yezhenko. Untuk memudahkan lidah saya yang rada-rada kolot ini, kita sebut saja Bang Puma. Si pilot Puma ini memiliki sikap yang tegas dan disiplin. Si Puma memiliki seorang remaja lelaki yang sedikit membangkang yang bernama Valera. Kita sebut saja si Entong yang kelak di akhir cerita menjadi anak yang baik. Si Bang Jago berada di bawah pengawasan dan bimbingan si pilot Puma karena dia masih menjadi pilot sirap alias pilot percobaan. Saat bekerja di maskapai ini, si Bang Jago berkenalan dan saling jatuh cinta dengan seorang pilot wanita cantik yang bernama Alexandra. Kita sebut saja Juminton, walaupun hubungan mereka sempat kandas karena sifat temperamen alias marah-marah dari si Bang Jago. Saat bekerja di maskapai swasta ini, sifat koboynya kembali meronta. Ia sempat marah ketika melihat tindakan kesewenang-wenangan dari para tentara saat di suatu bandara di negara lain. Saat itu terjadi kudeta militer
hanya penumpang warga negara asing yang boleh terbang. Dan penumpang warga lokal negara tersebut tidak diperbolehkan terbang. Sedangkan pesawat Bang Jago, karena peraturan penerbangan tidak dibolehkan ikut campur urusan negara lain. Tiba-tiba saja, saat pesawat akan bersiap landing, para warga lokal menerobos masuk, lalu para militer menembaki warga tersebut. Dan yang lebih membuat jiwa koboi Bang Jago meronta, dan hampir saja membuat ia memutuskan untuk keluar dari maskapai. Waktu itu di dalam pesawat si Bang Jago mendapatkan seorang penumpang VIP. Sang penumpang meminta minuman beralkohol dan merokok di dalam pesawat. Para pramugari sudah mencoba menasihati penumpang sok borjo tersebut, tapi tidak diindahkan. Saat menerima laporan dari pramugari, Bang Jago langsung mendatangi penumpang tersebut dan mengambil rokok si borjo, lalu memadamkannya di gelas minuman yang sedang dipegang oleh penumpang yang sok orang kaya tersebut. Sontak saja, hal tersebut memancing kemarahan ajudan si borjo, sehingga terjadilah keributan. Bang Puma atau pilot utama yang mengetahui kejadian tersebut segera melapor ke otoritas bandara setempat dan membatalkan penerbangan yang sudah bersiap lepas landas. Bang Puma marah besar kepada si Bang Jago sehingga terjadi perdebatan yang cukup sengit. Bang Jago yang masih dalam kondisi emosi memutuskan untuk keluar bekerja dari maskapai tersebut. Beruntunglah si pilot Puma yang pada awalnya tidak begitu respek dengan kelakuan si Bang Jago, akhirnya berhasil membujuk untuk kembali memakai seragam pilot. Dikarenakan saat itu pihak manajemen mengatakan si Bang Jago berhenti. Si bos besar marah-marah pada pilot Puma. Saat itu maskapai tersebut mendapat kontrak charter keliling Asia selama 1 bulan penuh. Itu artinya mereka membutuhkan pilot Bang Jago agar perjalanan tersebut berjalan lancar. Dan si Puma pun harus membujuk Bang Jago untuk kembali. Walaupun awalnya si Bang Jago sudah tidak mau kembali, namun berkat bujukan si Puma yang sampai menyusulnya ke kereta api yang membawa pulang Bang Jago, akhirnya Bang Jago pun kembali memakai pilot seragam perusahaan tersebut. Cerita berpindah pada persiapan terbang keliling Asia si Puma dan krunya. Saat itu Puma membawa anak lelakinya yang bandel, si Entong, dengan maksud sambil mendidiknya berlatih bahasa Inggris. Saat berada di dalam kokpit pesawat, Bang Jago dikagetkan oleh kehadiran pilot Juminten. Ternyata Juminten, entah disengaja atau hanya kebetulan, menjadi kru pilot kedua penerbangan mereka. Dan si Bang Jago menjadi supir sirap alias pilot cadangan. Mereka berdua sempat terlihat kikuk. Cinta mereka akan bersemi kembali? Yuk kita lanjut alur ceritanya. Cerita berpindah di suatu malam saat pesawat Puma sedang berada di atas udara. Mereka mendapat panggilan radio permohonan bantuan untuk evakuasi mengangkut para orang tua dan anak-anak yang terluka dari sebuah bandara kecil di sebuah pulau yang bernama Pulau Kanmu. Pulau tersebut merupakan pulau vulkanik yang mana pada saat itu sedang terjadi gempa bumi. Pilot Puma berunding dengan para kru pilot membantu mereka atau tidak. Akhirnya mereka memutuskan untuk membantunya. Cerita berpindah ke bandara Pulau Kanmu. Kondisi bandara terlihat banyak kepanikan, banyak korban yang terluka. Mereka disambut oleh seorang pilot. Pilot Puma ingin cepat-cepat mengangkut penumpang yang membutuhkan pertolongan. Namun, mereka harus menunggu penumpang yang masih belum datang yang menggunakan bus. Keadaan sedikit menegangkan setelah pilot Puma mendapatkan informasi kalau gunung berapi di sana memiliki potensi meletus. Namun tidak bisa dipastikan kapan itu akan terjadi. Sambil menunggu lepas landas, Bang Jago pergi melihat ruang operasional bandara dan si Juminten disuruh oleh Puma melihat rumah sakit bandara tersebut. Saat Bang Jago berada di dalam ruang operasional bandara, ia melihat bekas sisa-sisa kedahsyatan gempa yang membuat bandara tersebut rusak parah.
Terlihat para pekerja sedang memperbaiki lampu-lampu ruangan tersebut. Tiba-tiba saja, gempa susulan yang sangat dahsyat terjadi. Seketika, kepanikan pun terjadi. Beruntungnya si Bang Jago berhasil selamat. Tapi akibat gempa susulan tersebut memberikan kerusakan yang sangat parah. Gempa susulan itu menyebabkan ledakan dan kerusakan parah pada bandara, merusak bahkan terbakarnya beberapa pesawat yang saat itu berada di sana. Dan yang lebih buruk lagi, landasan pacu pesawat yang menggunakan konstruksi jembatan juga ikut ambruk. Hal ini menimbulkan sebuah masalah yang serius, karena dengan landasan yang pendek, pesawat tentunya akan sulit dan hampir mustahil untuk bisa lepas landas dan terbang. Dalam situasi kepanikan tersebut, pilot Puma harus berpikir keras. Dengan kondisi landasan pacu yang pendek dan kobaran api di mana-mana, hampir mustahil untuk menerbangkan pesawat besar yang ia kemudikan untuk bisa lepas landas. Di situasi panik itu pula, datang rombongan bis yang tadi mereka tunggu. Seorang wanita datang ke pilot Puma dan meminta tolong untuk menjemput para penumpang bus lainnya yang tertinggal di belakang dan terjebak longsor. Walaupun sempat terjadi perdebatan dengan pilot Puma, pilot Bang Jago, seorang pramugara dan si Entong anaknya pilot Puma, dengan mengendarai dua mobil berangkat menjemput para penumpang bus yang masih tertinggal. Setelah kepergian Bang Jago, situasi orang di bandara itu semakin panik. Salah satu pesawat berbadan besar nekat lepas landas di atas landasan pacu yang pendek, mengakibatkan pesawat tersebut meledak. Sementara itu, si Bang Jago sudah berada di lokasi di mana bus yang terjebak longsoran bebatuan berada. Mereka harus berusaha keras mengeluarkan seorang anak yang terjebak di dalam bis karena kakinya terhimpit besi. Ketegangan semakin bertambah. Di saat bersamaan, gunung berapi di sana meletus. Terlihat lahar pijar meluncur dari atas. Beruntungnya anak tersebut yang ditolong oleh si Entong akhirnya berhasil diselamatkan. Mereka pun bergegas menuju bandara. Namun di tengah jalan mereka harus berhenti karena jalanan terputus oleh aliran larva. Mobil yang dikemudikan oleh si pramugara sempat terjebak di aliran larva. Untungnya penumpang dan si pramugara berhasil dievakuasi. Di tengah kepanikan untuk bisa sampai ke bandara, salah seorang penumpang di sana memberikan informasi jalan yang bisa mereka lalui dengan berjalan kaki menuruni tebing. Mereka pun bergegas. Sementara di bandara, pilot Puma memutuskan untuk terbang menggunakan pesawat kargo yang ukurannya lebih kecil dari pesawat yang dia kemudikan. Di mana pesawat kargo tersebut, pilotnya telah tewas. Sementara menunggu rombongan Bang Jago datang, para penumpang disuruh naik ke pesawat tersebut. Setelah beberapa saat menunggu, pilot Puma mendapatkan info dari seorang teknisi bandara, jika mereka tidak terbang sekarang, dalam 5 menit ke depan, mereka sudah tidak bisa menggunakan landasan pacu. Akhirnya, dengan berat hati pula, pilot Puma pun pergi lepas landas menggunakan pesawat kargo, meninggalkan rombongan Bang Jago dan anaknya. Sebuah keputusan yang dilematis. Pesawat akhirnya bisa lepas landas, walaupun salah satu sayapnya sempat membentur besi beton jembatan landasan pacu tersebut. Cerita berpindah ke Bang Jago dan rombongannya yang sudah berhasil tiba di bandara. Mereka semakin panik setelah mendapati Puma dan penumpang yang ada di bandara sudah pergi.
Pesawat yang tersisa yang bisa digunakan hanya ada pesawat besar yang berbadan besar. Sedangkan pesawat tersebut tidak mungkin bisa menggunakan landasan pacu yang digunakan oleh pesawat Puma tadi. Akhirnya, Bang Jago mendapatkan sebuah kesempatan. Ia memutuskan akan menggunakan landasan pacu nomor 2 walaupun landasan tersebut sudah terbakar. Ia hanya memiliki satu kesempatan untuk bisa melewati kobaran api saat tangki penampungan air yang ada di dekat kobaran api itu roboh. Setelah semua penumpang masuk, pesawat pun mulai berjalan dan bersiap lepas landas menunggu penyangga tangki air roboh. Walaupun dengan situasi yang sangat menegangkan, pesawat Bang Jago akhirnya bisa lepas landas dan terbang. Di awal-awal, salah satu mesin sempat terbakar akibat abu vulkanik. Namun, situasi akhirnya mampu dikuasai oleh Bang Jago. Setelah berhasil melewati semua ketegangan tadi, pilot Bang Jago akhirnya bisa terbang normal dan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan di Rusia. Dari komunikasi antar radio itu pula, pilot Puma berhasil mendapatkan kabar kalau Bang Jago dan anaknya selamat dan berhasil menerbangkan pesawat yang tadinya ia anggap mustahil untuk bisa terbang. Puma pun merasa lega. Namun, bukan berarti ketegangan berhenti sampai di situ. Pesawat kargo yang digunakan oleh pilot Puma dan pilot Juminten mengalami masalah baru. Saat benturan sayap sewaktu lepas landas tadi, rupanya mengakibatkan tangki bahan bakar bocor. Sedangkan posisi saat itu berada di tengah laut. Mereka tidak akan bisa mencapai daratan. Perkiraan waktu tersisa yang dimiliki oleh pesawat kargo yang dikemudikan Puma adalah 20 menit. Satu-satunya pilihan mendarat di laut dengan konsekuensi akan banyak korban atau semua akan tewas. Semua pun menjadi tegang. Namun, di tengah ketegangan itu, si Palera atau si Entong memberikan sebuah ide ke Bang Jago kalau dia pernah menonton di sebuah film aksi mobilisasi atau memindahkan penumpang antar pesawat menggunakan seutas tali. Setelah berpikir sejenak, Bang Jago pun meminta izin kepada para Kementerian Perhubungan di Rusia. Namun, pihak kementerian tidak bisa memberikan izin karena tidak ada payung hukumnya. Hal tersebut bisa mengakibatkan si pilot di penjara. Tapi dasar si Bang Jago ini barbar. Setelah menghubungi pilot Puma, ia memutuskan melakukannya. Dan para pejabat kementerian pun akhirnya membiarkan aksi pilot Bang Jago karena mereka juga tidak memiliki opsi lain yang lebih baik. Setelah melakukan persiapan menghubungkan tali pada kedua pesawat tersebut, akhirnya penumpang mulai dinaikkan ke sebuah keranjang kargo. Pemindahan penumpang gelombang pertama dan kedua berjalan lancar, dan penumpang berhasil dengan selamat. Namun, memasuki gelombang ketiga, di mana pilot Juminten juga ikut, pesawat menuju badai sehingga mengakibatkan kestabilan kedua pesawat mengalami goncangan. Hal ini mengakibatkan beberapa penumpang terjatuh dan keranjang yang mereka gunakan pun terlepas. Beruntungnya, si Juminten berhasil selamat. Sementara itu, si pilot Puma setelah mengaktifkan kemudi pilot otomatis dan salah seorang pilot lainnya yang tersisa di pesawat kargo harus menyeberang meniti tali tanpa keranjang. Hanya pilot Puma yang berhasil selamat, sedangkan pilot yang satunya tewas terjatuh. Setelah proses evakuasi dan pesawat berjuang melewati badai dengan kondisi hanya menggunakan satu mesin, pesawat akhirnya mendarat dengan selamat di bandara terdekat.
Реверс переложил. Di akhir cerita, terlihat pilot Bang Jago dan Puma dipecat dari maskapai mereka bekerja. Hal ini disebabkan karena orang yang dulu membuat keributan dengan Bang Jago ternyata adalah pemegang saham maskapai perusahaan. Namun, berkat bantuan si kepala maskapai yang kecewa dengan keputusan direksi tersebut, berhasil memasukkan mereka sebagai pilot percobaan di sebuah maskapai swasta terbesar di Rusia. Dan si Bang Jago terlihat mesra bersama si pilot Juminten yang juga ikut mereka di maskapai swasta tersebut. Dan film pun usai. Oke, itu tadi alur cerita The Flight Crew. Jika menurut Anda ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Bye-bye.